Bagaimana jika suatu hari, kamu sadar bahwa selama ini kamu berada di pihak yang salah? Eitan Ben David, seorang tentara Israel, mengira dia hanya menjalankan tugasnya. Sampai suatu hari, dia menyaksikan sesuatu yang mengubah segalanya. Di dalam penjara rahasia Sde Teiman, kejahatan-kejahatan mengerikan terjadi setiap hari. Penyiksaan, pelecehan, pembunuhan tanpa jejak. Dan Eitan mulai bertanya-tanya, apakah dia masih manusia, atau hanya alat dari sistem yang kejam? Malam itu, Eitan harus memilih, menjadi algojo, atau menjadi pengkhianat. Dan pilihannya akan menentukan hidup dan matinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Nas Story, selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai cerita hari ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Yuk, kita bantu channel ini terus berkembang. Dan seperti biasa, mari kita bersama-sama menghidupkan sunnah dengan membaca sholawat untuk Nabi Muhammad agar kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Semoga sholawat kita menjadi penolong di setiap langkah hidup kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di tengah gurun Negev yang luas dan sunyi, berdiri sebuah bangunan beton yang nyaris tidak terlihat dari kejauhan. Dikelilingi pagar kawat berduri setinggi 5 meter dan menara penjaga di setiap sudutnya. Tempat itu lebih mirip kamp konsentrasi daripada penjara. Itulah Sde Teiman, fasilitas militer yang telah berubah menjadi neraka bagi ribuan tahanan Palestina sejak perang kembali berkecamuk. Tidak ada catatan resmi yang menyebut tempat ini sebagai penjara. Secara administratif, Sde Teiman hanyalah pangkalan militer biasa. Namun, di balik dinding tebalnya, keheningan gurun berubah menjadi jeritan manusia yang nyaris tak terdengar oleh dunia luar. Di dalam, lorong-lorong sempit berbau darah dan keringat. Setiap sel berisi lebih banyak tahanan daripada kapasitasnya. Beberapa dipaksa berdiri berdesakan selama berhari-hari tanpa boleh duduk, sementara yang lain dilemparkan begitu saja ke lantai dingin tanpa selimut. Lampu-lampu di langit-langit dibiarkan menyala 24 jam penuh, tidak memberi kesempatan sedikit pun bagi tahanan untuk mengetahui apakah hari sudah siang atau malam. Namun, siksaan fisik hanyalah permulaan. Banyak yang tidak pernah diberi makanan cukup. Mereka dibiarkan kelaparan hingga tubuh mereka mulai menggerogoti dirinya sendiri. Ketika makanan diberikan, tangan mereka masih dalam keadaan terborgol, sehingga mereka harus makan seperti binatang, menggunakan mulut langsung ke piring logam yang dilempar ke lantai. Jika menolak, mereka dipukul. Jika terlalu lemah untuk makan, mereka dibiarkan mati. Salah satu kisah paling mengerikan terjadi pada seorang pria bernama Mahmud, seorang dokter dari Gaza yang ditangkap tanpa alasan jelas. Ia mengalami penyiksaan brutal yang berlangsung berhari-hari. Tubuhnya dihantam dengan popor senapan hingga tulangnya patah, listrik dialirkan ke ujung jarinya, dan setiap kali ia pingsan, ia disiram air es agar tetap sadar. Ketika akhirnya ia terlalu lemah untuk berdiri, mereka memborgol tangannya dengan erat dan membiarkannya begitu saja. Dalam seminggu, lengannya membusuk karena sirkulasi darah terputus, dan satu-satunya solusi yang diberikan kepadanya adalah amputasi tanpa anestesi. Kasus lain yang mengguncang terjadi pada seorang perempuan muda bernama Aisyah. Ia ditangkap saat mencoba menyelamatkan keluarganya dari reruntuhan rumah mereka yang hancur oleh serangan udara. Aisyah dibawa ke Sde Teiman tanpa pengadilan dan mengalami pelecehan seksual yang brutal. 10 tentara menyerangnya secara bergantian di sebuah ruangan tertutup. Tubuhnya ditemukan sehari kemudian dalam keadaan hancur, tapi tidak ada satupun dari mereka yang dihukum. Sebaliknya, ketika isu ini bocor ke publik, kelompok sayap kanan Israel justru melakukan protes menentang penangkapan para pelaku, menyebut mereka sebagai pahlawan yang menjalankan tugasnya. Di antara para tahanan, kisah tentang ruang tanpa nama menjadi legenda yang menakutkan. Ruang itu terletak di bawah tanah, tanpa jendela, tanpa suara dari luar. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di dalamnya, karena siapapun yang masuk ke sana tidak pernah keluar dalam keadaan utuh. Mereka yang selamat hanya bisa berbisik dengan wajah kosong, seolah jiwanya sudah direnggut habis. Penyiksaan ini bukanlah kecelakaan. Ini adalah kebijakan sistematis, sebuah eksperimen untuk menghancurkan kehendak manusia, agar siapapun yang masuk ke dalamnya tidak lagi menjadi ancaman.
Sebagian tahanan dikembalikan dalam keadaan hancur, sebagian lagi dikubur tanpa nama. Tidak ada yang tahu berapa banyak yang telah mati di sini. Di tempat seperti inilah Eitan Ben David pertama kali melangkahkan kakinya sebagai seorang tentara Israel. Awalnya, ia berpikir bahwa ia hanya akan berjaga, memastikan tahanan tetap terkendali. Tapi semakin lama ia berada di sini, semakin ia menyadari bahwa ia bukan hanya seorang penjaga. Ia adalah bagian dari sistem yang kejam, sebuah mesin yang memakan manusia tanpa belas kasihan. Bagian 2. Di balik seragam. Eitan Ben David berdiri di depan gerbang Stete Iman, memandangi menara penjaga yang menjulang di atasnya. Matahari gurun membakar kulitnya, membuat seragam militernya terasa lebih berat dari biasanya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang tak beraturan. Ini hanya penugasan sementara, begitu katanya kepada dirinya sendiri. 3 bulan di sini, lalu ia bisa kembali ke unitnya di Yerusalem. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ini bukan penugasan biasa. Eitan lahir dan besar di Tel Aviv. Ayahnya seorang perwira yang tegas, sementara ibunya seorang guru sejarah yang lembut. Sejak kecil, ia selalu diajarkan bahwa negaranya harus dilindungi dengan segala cara. Ia tumbuh percaya bahwa Palestina adalah ancaman, bahwa tentara seperti dirinya adalah perisai yang menjaga Israel tetap aman. Tapi semakin ia dewasa, semakin ia menyadari bahwa tidak semua hal sehitam putih itu. Ketika pertama kali melangkah ke dalam penjara ini, Eitan merasakan sesuatu yang aneh. Bau busuk menyengat hidungnya, kombinasi keringat, darah kering, dan sesuatu yang lebih pekat, sesuatu yang mengingatkannya pada bangkai. Lorong-lorongnya sempit dan gelap, dengan dinding yang bernoda seperti telah menyerap penderitaan bertahun-tahun. Sambutan hangat, ya? Gumamnya saat berjalan melewati sel-sel yang dijejali tahanan. Di sebelahnya, Afi, tentara senior yang sudah lebih dulu bertugas di sini, terkekeh. Kau akan terbiasa, anak baru. Ini bukan tempat bagi orang-orang berhati lembek. Eitan mencoba mengabaikan tatapan kosong para tahanan yang mengintip dari balik jeruji. Beberapa tubuh mereka terlalu kurus, hampir seperti tengkorak hidup. Beberapa lainnya penuh luka memar yang belum sempat sembuh sebelum luka baru muncul lagi. Pada awalnya, Eitan berusaha menjalankan tugasnya dengan profesional. Ia hanya mengawasi, memastikan para tahanan tetap berada di tempatnya. Ia tidak bertanya, tidak memikirkan terlalu dalam apa yang terjadi di ruangan-ruangan di balik pintu besi tebal itu. Tapi seiring waktu, ia mulai melihat sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Suatu malam, saat ia bertugas di pos jaga, ia mendengar suara dari ruang interogasi. Jeritan panjang yang begitu menyayat, seolah berasal dari seseorang yang tengah mengalami siksaan tak terbayangkan. Jangan dipikirkan, kata Afi, menepuk bahunya. Kalau kau mulai merasa kasihan, kau tidak akan bertahan lama di sini. Tapi bagaimana bisa ia tidak memikirkannya? Malam-malam berikutnya, suara itu terus terdengar. Kadang suara pria, kadang suara perempuan, kadang hanya rintihan lemah, seperti seseorang yang kehabisan tenaga untuk berteriak. Lalu datang hari yang mengubah segalanya. Ia dipanggil ke ruang interogasi oleh Kapten Levi, seorang perwira yang dikenal karena metodenya yang efektif. Di dalam ruangan itu, seorang pria muda duduk dengan tangan terikat ke belakang kursi. Wajahnya lebam, bibirnya pecah, tapi matanya masih menyala dengan sisa keberanian. Kita butuh pengakuannya, kata Levi dengan suara dingin. Aku ingin kau belajar bagaimana mengendalikan mereka, Ben David. Eitan menelan ludah. Ia tahu apa artinya. Ini bukan sekadar menginterogasi. Ini berarti ia harus menyakiti orang ini, memukulinya, menyiksanya, memaksanya mengakui sesuatu yang mungkin tidak pernah dilakukannya. Tuan, saya tidak yakin. Levi menatapnya tajam. Kau bukan di sini untuk berpikir. Kau di sini untuk menjalankan perintah. Eitan menatap pria muda itu, lalu ke tangannya sendiri. Ia bisa merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Selama ini, ia hanya melihat dari kejauhan, mendengar suara-suara itu dari balik dinding. Sekarang, ia diminta untuk menjadi bagian dari kekejaman ini. Saat itu juga, ia sadar, ini bukan hanya tentang menjaga keamanan. Ini tentang menghancurkan manusia, secara fisik dan mental. Dan ia tidak yakin bisa hidup dengan itu. Malam itu, Eitan tidak bisa tidur.
Ia duduk di ranjang sempit di baraknya, menatap tangannya yang gemetar. Ia memikirkan pria muda itu, memikirkan semua tahanan yang sudah ia lihat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bertanya-tanya, apakah ia benar-benar berada di pihak yang benar? Di luar, angin gurun berhembus, membawa suara samar dari dalam penjara. Jeritan lain, dari seseorang yang mungkin tidak akan pernah keluar dari sini dalam keadaan utuh. Dan Ethan tahu, cepat atau lambat, ia harus memilih. Tetap menjadi bagian dari sistem ini, atau menemukan cara untuk keluar, sebelum penjara ini juga menghancurkan jiwanya. Malam itu, Ethan merasa seolah penjara ini mulai menelannya hidup-hidup. Ia duduk di ranjang sempit baraknya, punggungnya bersandar pada dinding beton dingin. Lampu neon di langit-langit berkelip-kelip, menyisakan bayangan samar di sudut ruangan. Udara pengap dan berdebu terasa berat di dadanya. Ia menatap tangannya sendiri, masih gemetar setelah kejadian di ruang interogasi sore tadi. Ia tidak melakukan apapun, tidak menyentuh pria itu, tidak memukulinya. Tapi berada di sana, melihat wajah penuh luka itu, mendengar suara serak yang memohon agar semua ini berakhir, sudah cukup membuatnya merasa seperti monster. Matanya beralih ke seragam yang tergantung di sisi ranjangnya. Ada noda darah samar di lengan bajunya. Ia tidak tahu milik siapa. Bisa jadi darah tahanan yang tadi diseret melewatinya. Bisa jadi darah dari salah satu penjaga yang tak sengaja melukai dirinya sendiri. Di tempat ini, darah adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Di barak, suara-suara tentara lain terdengar samar. Beberapa bercanda seolah mereka hanya berada di markas biasa. Beberapa tertawa sambil mengunyah roti kering. Bagaimana mereka bisa tertawa? Pikir Ethan. Bagaimana bisa mereka menganggap tempat ini sebagai rutinitas yang wajar? Ia memejamkan mata, mencoba mengabaikan suara-suara itu. Namun, saat kesunyian mulai menyelimutinya, ia justru mendengar sesuatu yang lebih buruk, jeritan panjang dari sel tahanan. Ia tahu itu berasal dari ruang interogasi. Bukan pertama kalinya ia mendengar suara itu. Setiap malam, selalu ada seseorang yang menjerit. Kadang suara laki-laki, kadang perempuan, kadang hanya rintihan lirih, seperti seseorang yang terlalu lemah untuk berteriak. Ia mencoba menutup telinganya, tapi jeritan itu tetap merayap masuk ke kepalanya. Saat pertama kali tiba di Stateman, ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini perlu dilakukan. Bahwa mereka yang dikurung di sini adalah ancaman. Tapi semakin lama ia di sini, semakin sulit baginya untuk percaya akan hal itu. Di pagi hari, saat ia sedang berjalan di lorong-lorong penjara, ia melihat Mahmud, pria tua yang dulu adalah seorang dokter di Gaza. Tangan Mahmud masih terikat borgol, tubuhnya membungkuk kelelahan. Ia sudah terlalu lemah untuk berdiri tegak. Di sampingnya, seorang tentara bernama Doron berjalan santai, menendang tulang kering Mahmud dengan ujung sepatunya setiap beberapa langkah. Mahmud meringis kesakitan, tapi tidak berkata apa-apa. Ethan berhenti. Apa yang kau lakukan? Tanyanya, mencoba terdengar netral. Doron menoleh dan menyeringai. Ah, anak baru. Aku hanya membuatnya tetap sadar. Kau tahu, orang-orang tua ini sering berpura-pura pingsan supaya tidak perlu dipukuli lagi. Ethan menatap Mahmud, yang kini menundukkan kepalanya. Biarkan dia berdiri sendiri. Doron mendengus. Kau mulai terdengar seperti mereka, Ben David. Ethan tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, menunggu hingga Doron akhirnya bosan dan pergi. Setelah memastikan keadaan aman, ia mendekati Mahmud dan menatapnya. Apa kau baik-baik saja? Mahmud mendongak perlahan, matanya dipenuhi kelelahan. Seharusnya kau tidak ikut campur, katanya lemah. Ethan menghela napas, lalu membuka kantong kecil di sabuknya, mengeluarkan sebungkus kecil roti. Dengan cepat, ia menyelipkannya ke dalam genggaman Mahmud. Jangan biarkan mereka melihat, bisiknya. Mahmud menatapnya lama sebelum akhirnya mengambil roti itu dan menyelipkannya ke balik jubah tahanan yang sudah compang-camping. Kenapa kau melakukan ini? Ethan tidak menjawab. Ia tidak tahu pasti jawabannya. Yang ia tahu, setiap kali melihat penyiksaan seperti ini, sesuatu dalam dirinya menolak untuk diam. Hari-hari berlalu, dan Ethan semakin sering melakukan tindakan kecil semacam itu. Kadang ia menyelipkan sebotol air ke sel tahanan yang hampir pingsan karena dehidrasi. Kadang ia membiarkan seseorang berbicara dengan temannya lebih lama dari yang diizinkan.
Tapi penjara ini bukan tempat yang bisa dikelabui begitu saja. Semua yang terjadi di sini, selalu ada mata yang mengawasi. Pada suatu sore, saat Ethan sedang berjaga di posnya, seorang tentara senior bernama Kapten Levy memanggilnya ke kantornya. "Ada laporan tentangmu," kata Levy tanpa basa-basi. Ethan merasa jantungnya berdegup kencang. "Laporan apa, Pak?" Levy menatapnya dengan dingin. "Ada tahanan yang mendapat makanan tambahan yang tidak tercatat dalam daftar distribusi. Ada tahanan lain yang mengatakan bahwa seseorang dari pihak kita membiarkan mereka berbicara satu sama lain lebih lama dari yang seharusnya. Aku ingin tahu apakah kau tahu sesuatu tentang ini, Ben David?" Ethan mengatur ekspresinya agar tetap tenang. "Tidak, Pak." Levy diam sejenak. Kemudian, ia bersandar di kursinya dan tersenyum tipis. "Begini, Ben David. Aku tahu beberapa orang di sini punya hati lebih lunak dari yang lain. Aku tidak menyalahkan mereka. Tidak semua orang bisa bertahan di tempat seperti ini tanpa merasakan sedikit simpati." Ethan tetap diam. "Tapi kau tahu, orang-orang seperti itu tidak bertahan lama di sini." Levy mencondongkan tubuhnya ke depan. Suaranya menjadi lebih rendah. "Siapapun yang mencoba menyelamatkan mereka, akan berakhir di tempat yang sama dengan mereka." Ethan tahu itu bukan sekadar ancaman kosong. Ia menelan ludah. Setelah keluar dari kantor Levy, ia merasa udara di sekelilingnya semakin menekan. Ia tahu, waktunya di sini sudah habis. Malam itu, ia kembali ke baraknya, tapi ia tidak bisa tidur. Ia hanya duduk di ranjangnya, mendengar suara-suara samar dari sel tahanan, suara langkah berat para penjaga yang berpatroli. Ia tahu, jika ia tetap di sini, suatu hari nanti ia akan dipaksa untuk memilih. Dan pilihan itu bisa berarti nyawanya sendiri. Malam itu, Ethan berjaga di menara pengawas di sudut penjara. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat ke dalam beberapa sel tahanan yang berada di blok utama. Lampu redup menerangi lorong sempit, menampilkan bayangan tubuh-tubuh kurus yang bergerak pelan di dalam jeruji besi. Ia mengamati mereka satu persatu, mencoba mengenali wajah-wajah yang sebelumnya hanya ia lihat sekilas. Sebagian besar tahanan tampak pasrah, duduk bersandar di dinding atau berbaring di lantai dingin. Tapi ada beberapa yang masih memiliki percikan kehidupan di mata mereka. Mereka yang menolak menyerah. Pandangan Ethan berhenti pada satu sosok. Mahmud. Pria tua itu duduk di sudut selnya. Napasnya berat. Sejak pagi tadi, ia sudah terlihat lemah. Tubuhnya yang sudah kurus kini semakin menyusut. Kulitnya tampak pucat dan kering. Tangan-tangannya yang dulu kuat sebagai seorang dokter kini gemetar karena kelelahan. Ethan menoleh ke sekeliling, memastikan tidak ada yang memperhatikannya. Lalu, dengan langkah hati-hati, ia berjalan mendekati sel Mahmud dan berjongkok di dekat jeruji. "Kau butuh air," bisiknya. Mahmud mengangkat kepalanya dengan lemah. Matanya menyipit penuh kehati-hatian. Ia tidak segera menjawab, hanya menatap Ethan dengan ekspresi penuh pertanyaan. Ethan mengeluarkan botol air dari sakunya dan menyelipkannya ke dalam sel melalui celah di jeruji. Mahmud ragu sejenak, sebelum akhirnya meraihnya dengan kedua tangannya yang masih diborgol. Ia meminumnya perlahan, seolah takut ini hanyalah jebakan. Setelah beberapa tegukan, Mahmud menurunkan botol itu dan menatap Ethan lebih lama. "Tidak semua dari kami seperti mereka," kata Ethan pelan. Mahmud tidak langsung merespons. Ia mempelajari wajah Ethan dengan sorot mata yang tajam. Kemudian, untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, pria tua itu berbicara dengan suara yang hampir tak terdengar. "Kalau kau tidak seperti mereka," katanya, "kenapa kau ada di sini?" Pertanyaan itu menusuk Ethan lebih dalam daripada yang ia kira. Ia ingin menjawab bahwa ia tidak punya pilihan, bahwa ia hanya mengikuti perintah, bahwa ia hanya ingin bertahan hidup. Tapi semua alasan itu terdengar hampa sekarang. Akhirnya, ia hanya menghela napas. Aku juga mulai bertanya-tanya hal yang sama. Hari-hari berlalu, dan Ethan semakin sering melakukan tindakan kecil seperti itu. Ia membiarkan tahanan berbicara sedikit lebih lama sebelum ia membentak mereka agar diam. Ia memperlambat langkahnya saat ia melihat seorang pria berusaha menyembunyikan secarik kertas dari rekannya. Ia berpura-pura tidak melihat ketika seorang wanita menyelipkan sesuatu ke dalam bajunya, kemungkinan besar pesan untuk keluarganya di luar. Tapi di tempat seperti ini, tidak ada yang bisa dilakukan tanpa risiko. Pada suatu malam,
Saat ia sedang bertugas, seorang tahanan bernama Jamal dipukuli oleh 2 tentara di sudut lorong. Alasan mereka sederhana. Jamal menolak menjawab pertanyaan tentang siapa yang telah mencuri sepotong roti dari dapur. Eitan berdiri tidak jauh dari sana, menonton dengan rahang mengatuk. Setiap kali pukulan mendarat di tubuh Jamal, ia merasakan sesuatu di dalam dirinya memberontak. Tahanan itu tidak berteriak, hanya menahan rasa sakit dengan wajah tertunduk. Salah satu tentara, Doron, meludah ke arahnya. "Kau pikir kau bisa melawan kami?" Jamal tetap diam. Doron mengangkat pentungannya lagi, bersiap untuk menghantam kepala Jamal. Tanpa berpikir, Eitan melangkah maju dan menangkap pergelangan tangan Doron sebelum pentungan itu jatuh. "Cukup," katanya dengan suara rendah. Doron menatapnya dengan marah. "Apa? Kita butuh dia hidup," kata Eitan cepat-cepat, mencoba menutupi niat aslinya. "Kalau dia mati, kita tidak akan bisa mengorek informasi darinya." Doron mendengus, tapi akhirnya menurunkan tangannya. Ia menendang Jamal sekali lagi sebelum pergi. Eitan berjongkok di samping Jamal, memastikan pria itu masih bisa bernapas. Jamal membuka matanya perlahan, dan dalam tatapan itu, ada sesuatu yang berbeda. Bukan ketakutan, bukan rasa sakit, tapi keheranan. Seolah ia tidak percaya ada seseorang di dalam penjara ini yang masih memiliki sedikit hati nurani. Setelah insiden itu, Eitan menyadari satu hal. Ia tidak bisa terus seperti ini. Ia tidak bisa selamanya berpura-pura menjadi salah satu dari mereka, sambil diam-diam membantu para tahanan. Cepat atau lambat, seseorang akan curiga. Dan jika itu terjadi, hukumannya tidak akan ringan. Malam itu, ia duduk di ranjangnya dengan kepala penuh pikiran. Ia mendengar suara tentara lain tertawa di ruangan sebelah, membicarakan hal-hal sepele seolah tidak ada yang salah di tempat ini. Ia menatap tangannya sendiri. Dulu, tangan ini pernah memegang senjata dengan keyakinan penuh bahwa ia berada di pihak yang benar. Sekarang, ia tidak yakin lagi. Di luar barak, angin malam bertiup dingin. Eitan tahu, ia tidak bisa diam lebih lama lagi. Ia harus membuat keputusan. Dan kali ini, ia tahu apa yang harus ia lakukan. Eitan terjaga di tengah malam dengan napas memburu. Mimpi buruk itu kembali. Ia melihat wajah-wajah yang dipenuhi luka, tubuh yang bersimbah darah, dan tangan-tangan yang menggapai ke arahnya, meminta pertolongan yang tak pernah ia berikan. Ia mencoba lari, tapi mereka terus mengejarnya. Suara rintihan mereka menggema di telinganya. Ia mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Tapi suara langkah kaki di luar baraknya mengingatkannya bahwa ini bukan hanya mimpi buruk. Ini adalah kenyataan. Ia sudah terlalu lama berada di Steiman. Setiap hari ia menyaksikan siksaan yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Beberapa tahanan yang masih bisa berbicara pekan lalu, kini hanya bisa menatap kosong ke dinding. Ada yang tiba-tiba menghilang, tidak pernah kembali. Semua ini membuatnya semakin yakin. Ia tidak bisa terus diam. Tapi bagaimana? Melawan sistem dari dalam penjara ini sama saja dengan bunuh diri. Jika ketahuan, ia akan diperlakukan sama seperti para tahanan yang ia coba bantu. Tapi jika ia terus membiarkan ini terjadi, apakah ia lebih baik dari mereka yang melakukan penyiksaan? Ia menghela napas panjang, lalu bangkit dari ranjangnya. Di luar, penjara masih bernafas seperti biasa. Para penjaga berjalan berpatroli dengan ekspresi datar. Dari lorong sel tahanan, terdengar suara batuk, rintihan, dan sesekali bisikan pelan. Eitan berjalan melewati lorong panjang, menuju ruang kontrol keamanan. Di dalam ruangan itu, layar-layar CCTV menampilkan seluruh sudut penjara. Setiap sel, setiap lorong, setiap ruang interogasi. Ia menatap layar yang menunjukkan ruang penyiksaan, di mana seorang pria muda sedang terduduk dengan tangan terikat di belakang kursi. Tubuhnya berlumuran darah. Ia ingin berpaling. Tapi ia memaksa dirinya untuk tetap melihat. Ia harus ingat, harus mengingat semuanya, agar ketika saatnya tiba, ia tidak akan ragu untuk bertindak. Malam itu, ia menemui Mahmud lagi. Pria tua itu masih tampak lemah, tapi ada sesuatu di matanya yang berbeda. Mungkin karena Eitan kini bukan hanya seorang penjaga yang memberinya air, tapi seseorang yang mulai memahami penderitaan mereka. "Aku ingin membantumu," kata Eitan pelan. Mahmud menatapnya lama. "Kalau kau benar-benar ingin membantu, kau harus siap kehilangan segalanya."
Eitan tidak langsung menjawab. Karena jauh di dalam hatinya, ia tahu Mahmud benar. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa siap. Hari itu datang lebih cepat dari yang ia kira. Pada suatu malam, seorang tahanan wanita bernama Noor dibawa ke ruang interogasi. Eitan tidak tahu apa yang dituduhkan padanya, tapi ia mendengar bisikan di antara para tahanan. Noor adalah bagian dari kelompok perlawanan. Saat ia berjalan melewati ruang interogasi, ia mendengar sesuatu yang membuat tubuhnya menegang. Teriakan, bukan jeritan kesakitan biasa. Ini lebih tajam, lebih menyayat, lebih putus asa. Eitan berhenti. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Ia tahu apa yang dilakukan para tentara di dalam sana. Ia mengepalkan tangannya. Ia tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Tanpa berpikir panjang, ia membuka pintu ruang interogasi. Di dalam, ia melihat Kapten Levi berdiri di sudut ruangan, sementara Doron dan satu tentara lain sedang menahan tubuh Noor di kursi. Wajah wanita itu penuh luka, matanya berkaca-kaca, tetapi tetap menyala dengan api perlawanan. "Apa yang kau lakukan di sini, Ben David?" tanya Levi. Suaranya datar namun penuh peringatan. Eitan menelan ludah. "Sudah cukup." Doron tertawa. "Sudah cukup? Kau pikir ini permainan?" Eitan tidak menjawab. Ia menatap langsung ke mata Levi. "Aku tidak akan membiarkan ini terjadi," katanya tegas. Ruangan menjadi sunyi. Lalu, Levi menghela napas dan menggelengkan kepala. "Aku sudah menduganya," katanya pelan, seolah ia sedang berbicara kepada seorang anak yang melakukan kesalahan. "Aku sudah melihat caramu memperlakukan mereka. Kau terlalu lunak." Levi melangkah mendekat. "Aku memberimu kesempatan, Ben David. Aku memperingatkanmu. Tapi kau tidak mendengarkan." Seketika, Eitan merasakan sesuatu yang dingin menyentuh punggungnya. Ia menoleh sedikit dan melihat bahwa Doron telah menodongkan pistol ke tubuhnya. Jantungnya berdebar kencang. Tapi ia tidak bisa mundur sekarang. Dengan cepat, ia berbalik dan meninju wajah Doron sekuat tenaga. Tentara itu terhuyung ke belakang. Pistolnya terlepas dan jatuh ke lantai. Tanpa berpikir, Eitan meraih pistol itu dan mengarahkannya ke Levi. Semua orang di ruangan itu membeku. "Noor, keluar dari sini," kata Eitan tanpa berpaling. Wanita itu terdiam sesaat, sebelum akhirnya berdiri perlahan, meskipun tubuhnya masih gemetar. Levi tersenyum tipis. "Kau pikir kau bisa keluar dari sini hidup-hidup, Ben David?" Eitan tidak menjawab. Levi benar. Tidak ada jalan keluar untuknya. Tapi ini bukan tentang dirinya. Ini tentang semua orang yang telah ia sakiti dengan diamnya. Tentang mereka yang mati tanpa nama, tanpa keadilan. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata kepada Noor, "Lari." Wanita itu ragu. Tapi kemudian ia berlari keluar dari ruangan dengan langkah tertatih. Saat itu juga, alarm berbunyi. Levi mengambil kesempatan itu untuk menyerang. Eitan merasakan dorongan kuat di tubuhnya, dan sebelum ia sempat bereaksi, ia sudah terjatuh ke lantai. Pistolnya terlempar ke sudut ruangan. Ia berusaha bangkit, tapi Doron dengan cepat menghantam punggungnya dengan pentungan. Rasa sakit menjalar di seluruh tubuhnya. Di kejauhan, ia mendengar suara tembakan. Mungkin dari Noor yang berusaha melarikan diri. Tapi ia tidak peduli lagi. Saat ia tergeletak di lantai, tubuhnya mulai melemah. Ia merasa sesuatu yang aneh. Ketenangan. Ia tahu ini akhirnya. Tapi setidaknya, ia sudah memilih. Ia tidak lagi menjadi bagian dari mereka yang membiarkan kejahatan terjadi. Dan bagi Eitan, itu sudah cukup. Terima kasih telah menonton kisah ini. Jika Anda merasa terinspirasi, pastikan untuk subscribe channel Nas Story untuk lebih banyak refleksi Islami dan pelajaran hidup yang bermakna. Jangan lupa klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Semoga Allah membimbing dan memberkahi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.